Halo semuanya, kembali lagi kita bahas tentang Epic European Club Guardian. Di sini ada Pepe, Maicon, dan Sergi Berhuan. Event yang mulai di hari Kamis ya, dan sekarang sudah beberapa hari berselang. Dengan rekomendasi gacha bintang 4, kita akan bahas, tapi setelah kita bahas tentang news terlebih dahulu. Sebelumnya di hari Kamis ada beberapa update ya, selain European Club Guardian yang menjual PP tentunya, PP Return. Kemudian ada Treadmill Super League Monthly Showtime ya, yang berisikan Osimhen DKK, sampai bosan Osimhen ini berkali-kali ada Showtime-nya. Kemudian ada J-League Epic, ada Yuji Nakazawa dan Naoki Matsuda, sama-sama center back. Lalu ada POTW Champions League dan POTW Worldwide 13 November, sama European Club Selection. Tapi ini European Club Selection-nya gacha ya. Dan kita nggak bahas tentang POTW, kita bahas POTW di section sebelumnya. Dan untuk saat ini kita bahas yang pertama tentang produk baru toko poin eFootball. Jadi muncul produk baru ya, namanya set tukar poin eFootball dengan set spesial. Set spesial kali ini itu berisi Joelinton dan ini Showtime. Karena kita tuh sering dipush ya untuk mendapatkan poin eFootball yang warna pink. Jadi kalau yang warnanya kuning itu koin, kalau warnanya biru itu game point, kalau misalkan yang pink itu poin. Nah, gimana tuh? Koin, poin, poin. Karena menurut aku anomali ya, si poin ini kita dapat terus, tapi buat apa gitu? Dan dia, poin itu punya batas kadaluarsa. Jadi kayak kalau dikumpulin banyak juga nanti nggak akan banyak karena pasti akan ada kadaluarsanya. Terus buat apa? Kalau misalkan ditukar dengan pemain atau dekar dengan set ataupun token, kayak kurang worth it gitu. Jadi aku masih menunggu ini kira-kira buat apa. Dan ternyata muncul pack Showtime yang dimulai dengan Joelinton. Secara statistik aku belum dapet ya, sebetulnya tersebar di Instagram, tapi aku nggak terlalu peduli ya. Karena memang tidak terlalu spesial, secara overall rating kayaknya 100 atau 101 begitu. Jadi ini cuma dalam tanda kutip menghabiskan poin kamu. Dan menurut aku lebih worth it dapat Showtime daripada dapat pemain highlight. Ya ini sebagai referensi saja. Karena tempat aku itu punya 42.000 poin. Nah aku nggak tahu tempat kalian berapa ribu poin. Dan menurut aku pribadi, aku akan ambil Joelinton karena ada beberapa ribu poin yang tempat aku mungkin akan hangus. Jadi daripada hangus dan nggak kepake buat apa-apa, mending aku dapat Showtime. Kemudian lanjut tentang J-League ya, dapat rekomendasi gacha bintang 2 dengan ada satu pemain ya, Yuji Nakazawa, punya double special skill dan masuk ke tier double S. Naoki juga masuk ke tier double S. Ada beberapa event Japan ya yang sebelumnya itu bahkan dapat rekomendasi gacha bintang 1, tapi kalau yang ini dapat rekomendasi gacha bintang 2. Jadi lebih better yang ini, tapi siapa juga yang mau gacha. Kemudian Treadmill Super League, di sini ada Osimhen, Milan Skriniar, ada Rafa Silva, ada Santo Paulus Onuak. Semuanya masuk ke tier S kecuali Rafa Silva masuk ke tier double S. Di sini masih seperti biasa ya, mereka punya booster keluarga. Dengan Osimhen itu sampai di rating 102, dia punya acceleration burst, single special skill kecuali Skriniar ya, punya aerial fort dan long range tackle. Center backnya lumayan ini. Punya rekomendasi gacha bintang 2 dan alangkah baiknya kalian skip aja. Kemudian ada news lagi, untuk hari Senin akan ada midfielder, national team midfielder ya, Platini, Totti, dan Roski. Menurut aku Roski akan jadi bansos, Totti menarik, Platini juga menarik karena sampai 107, tapi mereka versi negara. Kalau mau cari versi klub, mungkin pack epic berikutnya. Dan di hari Senin juga akan ada Showtime America League, berisi Song Heung-min, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Thomas Muller. Karena Liga Amerika nggak begitu bagus ya, jadi ekspektasinya secara statistik mereka juga bukan yang terbaik. Overall aja cuma 104, 103, 103. Kalau misalkan jadi bansos, mending tunggu aja jadi bansos. Kemudian ekspektasi akan ada player baru. Kita sudah mendapatkan Rooney, ada Tevez,
ada Puskás, Ferdinand, Van der Sar, Pele. Kita masih ekspektasi tentang Ronaldo Nazario, mungkin Henry, mungkin juga ada Zidane. Tapi ini masih prediksi. Di channel ini kita memprediksikan Van der Sar ya, dan akhirnya muncul yang paling dekat ya menurut aku Zidane dulu, baru Ronaldo Nazario, baru Henry. Henry kayaknya agak sulit untuk bisa muncul di tahun ini. So, kita lanjut ya kembali. Kita bahas tentang European Club Guardian dan ada muncul muka PP di sini yang mana dia yang dijual di pack kali ini. Rekomendasi gacanya bintang 4, kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Dari sisi statistik ya, kita mulai dengan PP. Usia 32 tahun, kaki kanan, gaya mainnya destroyer, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Secara form oke, tapi pengguna kaki lemahnya kurang oke. Itu kekurangannya, itu satu. Kemudian dari special skill bagus ya, fortress dan long range tackle, artinya dia adalah tipikal back darat karena dia punya kemampuan tackle yang oke, fortressnya juga ada. Secara statistik, headingnya nggak begitu oke, cukup. Kicking powernya ada, lompatannya bagus, physical kontaknya bagus, kemampuan defensifnya oke, kecuali defensive engagementnya ya. Tackle-nya bagus, stamina-nya cukup, balance-nya kurang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah acceleration 80 dan speed 91. Ini jarang untuk seorang center back. Kalau kita bandingkan ya, PP ini punya beberapa opsi. Untuk yang sekarang adalah tentu yang paling bagus, 105 sampai 106 ya. Kalau dibandingkan dengan PP sebelumnya ya, itu highlight seperti PP Porto, PP Portugal dan sebagainya. Aku juga punya PP Porto kalau tidak salah ya. Yang menjadi perbedaan mencolok di sini adalah kecepatannya. Jadi akselerasinya meningkat begitu tajam ya, hampir 15 mungkin. Kemudian dari sisi speed juga naik 10 poin. Di sisi stamina juga naik 10 poin, sisanya rata-rata. Tacklingnya naik luar biasa, headernya semuanya sama. Dari sisi kecepatan dan stamina ini akan sangat berpengaruh ya, karena kalau misalkan staminanya di atas 80, dia masih bisa bermain di babak kedua lebih oke, terutama kalau misalkan kamu main quick counter. Kemudian dari sisi kecepatan, karena meta sekarang adalah meta penyerang cepat ya, belum keluar aja Rummenigge gitu. Kalau misalkan sudah keluar, mati aja kita. Dari sisi speed, back ini butuh yang cukup solid ya. Jadi ini cukup oke. PP untuk saat ini cukup oke. Kemudian beberapa versi racikan PP, kita bisa memaksimalkan headingnya di racikan yang paling tengah. Kita bisa memaksimalkan keseluruhan secara umum ya. Lompatannya cukup oke, staminanya juga cukup oke, kecepatannya cukup oke. Memaksimalkan kecepatan tentunya itu di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu memaksimalkan kemampuan defensifnya. Tapi merugikan dari sisi kecepatan. Ini hanya sebagai referensi, kita lanjut. Kalau dibandingkan dengan beberapa pemain epic sebelumnya, kita bisa melihat ya bahwa PP 106 itu sebetulnya masih standar back saat ini ya. Kalau dibandingkan dengan top overall rating itu masih dipegang sama Thuram, kemudian ada Cannavaro, habis itu ada Nesta, Chiellini, ada PP, baru Puyol. Aspek yang paling jelas ya dilihat dari sisi Cannavaro dan Thuram itu adalah kecepatannya. Thuram adalah back darat paling cepat. Kenapa bisa disebut back darat? Karena dia sebetulnya cukup pendek ya, 182 cm, tapi headernya juga bukan sesuatu yang spesial ya, hanya 80, tapi lompatannya cukup oke, 93. Tapi kalau dibandingkan dengan PP yang ukurannya 188, lompatannya 92, headernya 85, maka PP lebih oke untuk udara, walaupun dia nggak punya aerial fort, tapi cukup oke untuk duel udara. Sedangkan Cannavaro ini masih solid ya, lompatan 100 tuh nggak ada yang bisa lawan, walaupun headernya cuma 80, tapi kemampuan defensifnya itu sudah yang paling top. Dengan kemampuan kecepatan juga nggak kalah jauh ya dari PP. Kalau dibandingkan dengan Nesta, Chiellini, dan Puyol, Nesta cukup oke dengan kemampuan defensif yang cukup solid dan kecepatannya cukup bagus ya, cuma kicking powernya yang kurang.
Kalau Chiellini dari sisi kecepatan yang kurang. Kalau Puyol itu sebetulnya cukup oke. Kemudian ditambah lagi kalau misalkan kita bandingkan dengan Rio Ferdinand yang sebelumnya rilis ya. Tacklingnya lebih solid PP, agresinya juga lebih solid PP, tapi defensive awareness-nya lebih bagus Rio Ferdinand. Selisihnya nggak begitu jauh ya, 3-4 poin. Defensive engagement yang PP kurang ya, 94/99, tapi kecepatannya PP bisa tembus 91, headingnya tentu bagus Ferdinand, karena tinggi banget juga dia punya aerial Ford. Kemudian dari sisi stamina PP lebih baik. Kita lanjut. Maicon usia 28 tahun dari Inter, gaya bermain back sayap menyerang, dia juga bisa jadi sayap gelandang sayap. Pengguna kaki lemahnya hampir tidak pernah, sedangkan kaki utamanya adalah kanan, berarti kaki kiri tidak pernah. Akurasi kaki lemahnya sedang, formnya standar, ketahanan cederanya tinggi. Formnya yang sangat disayangkan. Dia punya double special kill, phenomenal pass dan edge crossing. Ini patut dipertimbangkan ya. Jadi dalam keadaan apapun, kamu bisa bikin passing yang baik dan kamu punya kemampuan passing at gay crossing. Jadi mau keadaan oleng, passingmu pasti bagus dan kamu punya at gay crossing. Dari sisi kecepatan ya, ini powernya, kicking powernya juga bagus sekali. Secara fisik juga bagus, stamina juga bagus, kemampuan defensifnya yang tergolong biasa. Standarnya back sayap menyerang lah. Ada kemampuan finishing, header yang cukup oke loh. Untuk back 184 cm, lofted pass-nya sudah cukup oke. Lengkungnya tidak begitu menarik. Offensive awareness-nya bagus. Sebagai back sayap menyerang dia akan sangat senang untuk bisa maju. Dribblingnya juga cukup oke. Dari sisi aku, Maicon ini bukan back sayap menyerang yang solid ya untuk defensif. Defense bisa tapi bukan untuk yang utama. Tapi dia adalah pembantu penyerangan di bagian sayap. Kalau misalkan kamu adalah tipikal orang yang suka quick counter, ini bisa jadi pertimbangan ya. Pemain-pemain yang bisa bikin overload di sebelah kanan. Karena powernya Maicon ini lebih ke menyerang dan transisi dari bawah ke depan itu akan lebih cepat karena secara kemampuan akselerasi dan speednya itu lebih bagus. Dari sisi aku pribadi, aku tidak tertarik karena formnya standar dan kemampuannya terlalu simple, yaitu untuk transisi. Sedangkan aku butuh yang secara defense bagus, transisi cukup, dan secara umpan oke. Karena mungkin back sayap menyerang ini bisa jadi pengumpan kedua. Karena akan jarang back sayap menyerang ini bisa bikin gol kalau dari gameplay aku. Mungkin dari teman-teman ada referensi yang lain, monggo disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut untuk pemain baru juga, Sergi Berjuan. Yang aku sebetulnya sangat ingin ya mendapatkan back sayap kiri untuk skuad Barcelona aku, karena kemarin aku nggak sempet ya lanjutin untuk dapat Jordi Alba yang 104-105 itu. Sergi Berjuan sudah aku target ya dari awal musim karena ada namanya di database, tapi sayangnya ternyata ketika muncul tidak sesuai ekspektasi. Gaya mainnya back sayap bertahan. Pengguna kaki kiri, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, ketahanan cederanya tinggi. Secara form bagus sekali, kaki lemahnya oke, formnya oke, ketahanan cederanya oke. Tapi gaya bermainnya back sayap bertahan. Padahal gaya bermain AI-nya lari lincah, peluru melesat, pemberi umpan silang dini. Lebih ke back sayap menyerang. Ini agak aneh sebetulnya. Gaya bermainnya back sayap bertahan. Secara kemampuan ya, special skill-nya edge crossing. Kemudian kemampuan passing-nya bagus loh. Low pass-nya bagus, lofted pass-nya bagus. Akselerasinya standar sih, speed-nya juga standar. Kemampuan defensifnya lebih dominan. Dan ini ya yang jadi meme kita kali ini. Ada beberapa review ya, salah satunya di akun Instagram, aduh aku lupa namanya, tapi silahkan dicari ya. Ini aku shoutout, terima kasih sekali. Sergi Berjuan logikanya kayak kebalik. Apa yang unik? Gaya mainnya back sayap bertahan, atributnya bertahan juga bagus, tapi skill spesialnya justru edge crossing.
Padahal gaya main back sayap bertahan tidak akan ikut maju ke depan kecuali dikasih instruksi menyerang atau dipaksa maju pakai pass and move. Meski atribut umpannya dinaikkan sekalipun, kemampuan crossingnya tetap tergolong standar karena atribut umpan lambung dan lengkungnya yang biasa aja. Logikanya apa yang kebalik? Logika apanya yang kebalik? Masih ingat Zanetti, Caceres, Hakimi? Mereka adalah back sayap menyerang dengan skill special fortress. Gaya main ini yang seharusnya cocok dengan skill at G crossing. Sangat berbanding terbalik dengan Sergi Berghuan yang gaya mainnya back sayap bertahan, tapi skill spesialnya justru at G crossing. Padahal Berghuan akan lebih komplit jika memiliki skill special fortress. Kayak Josko Gvardiol. Jadi kesimpulannya sebenarnya Berghuan ini tergolong bagus tidak hanya dalam hal bertahan, kemampuan umpannya juga bagus, apalagi memiliki segudang skill umpan sangat membantu saat proses build up dari bawah. Kecepatannya juga sangat mendukung untuk adu sprint dengan pemain lawan, meski posturnya tidak begitu tinggi tapi dia memiliki kontak fisik yang cukup kuat. Dan kita lanjut ya untuk Josko Gvardiol ya. Kita bisa lihat sama-sama 104. Gvardiol attacking fullback, punya fortress dan blitz curler. Secara kemampuan defensif lebih bagus Berghuan, secara kemampuan kecepatan, kicking power dan sebagainya lebih bagus Berghuan. Dari sisi aku, Berghuan sangat menarik secara form bagus, tapi masalahnya gameplaynya, bukan gameplay apa ya? Tapi masalahnya gaya mainnya. Kenapa sayap bertahan? Kalau menyerang ya aku all in, aku dapetin Berghuan. Tapi untuk kali ini aku nggak butuh defense. So, tadi kita tidak membahas secara statistik ya dibandingkan pemain lain kecuali PP. Tapi secara peringkat kita bisa lihat ya bahwa PP saat ini masuk ke tier 1, ranking 3 center back saat ini. Kalau komputer mikro, kenapa tulisannya komputer mikro? Kalau Maicon adalah gelandang sayap kanan tier 1, ranking 1. Wow. Kemudian back sayap kanan tier 1, ranking 4. Sedangkan Sergi Berghuan itu masuk ke tier 1, ranking 4. Tier 1, ranking 2. Kalau dilihat dari sisi center back ya, di sini ada PP. PP masuk ke ranking 3 saat ini. Secara kemampuan ranking ya. Secara statistik sebetulnya masih kalah ya sama Lilian Thuram yang 108, sedangkan PP itu cuma 105, jadi ada selisih 2-3 poin. Dan menurut aku, dari sisi aku mending back tengahnya cepat daripada back tengahnya pinter nyundul, karena saat ini orang-orang mayoritas suka terobos-terobos. Dan untuk ranking 1 masih Alex Randonesta dan Giuseppe Bergomi. Sedangkan Virgil van Dijk Big Time itu masuk ke ranking 5, Paolo Maldini di ranking 10, Rio Ferdinand di ranking 8, dan Ronald Araujo di ranking 6. Agak kaget kenapa PP masuk ke ranking 3, tapi ranking ini tidak menjadi dasar ya untuk kartu ini adalah kartu terkuat. Jadi menyesuaikan juga dengan pola permainan yang kamu punya. Mau kamu punya Bergomi, mau kamu punya PP, mau kamu punya Rio Ferdinand, gak tahu cara pakainya, pasti ratingnya juga akan jelek. Kalau dibandingkan dengan back sayap kiri, paling bagus masih Alessandro Costa Curta. Baru ranking 2 adalah Sergi Berghuan. Wow, kok bisa ranking 2? Padahal cuma 104. Yang jadi anomali di sini adalah Sergi Berghuan ya bisa sampai ke ranking 2 padahal cuma 104. Aku masih bisa menerima ya kalau Paolo Maldini maupun Roberto Carlos ini masuk ke ranking 2 atau 3. Dan perubahan rankingnya cukup masif ya. Menurut aku ini mungkin dari sisi statistik dan meta saat ini, ataupun dari sisi sistem ya, di nerf dulu pemain-pemain yang bagus di sebelumnya, kemudian di push pemain-pemain yang baru muncul, itu masih masuk akal. Tapi secara statistik Berghuan ini kayaknya nggak akan lama ya di ranking 2, pasti akan turun entah di ranking 5 ke bawah atau bagaimana. Cuma dari sisi aku Berghuan bukan yang terbaik seharusnya, karena secara kemampuan cukup oke, tapi gaya mainnya yang menurut aku kurang. Dari sisi aku back sayap kanan ya, kita bisa lihat Maicon nomor 4. Padahal back sayap menyerang yang terbaik saat ini adalah Philipp Lahm. Philipp Lahm 107.
sedangkan Maicon cuma 105. Dari sini aku udah ngerasa kayaknya rankingnya nggak begitu relevan, karena seharusnya secara statistik Philipp Lahm lebih baik daripada Maicon. Kemudian tadi Sergi Berhwan itu masih kalah lebih baik daripada Maldini maupun Zanetti yang sama-sama 105. Kemudian PP secara overall rating jauh loh sebetulnya kalau dibandingkan dengan Lilian Thuram. Jadi ini sebagai referensi saja, tidak terlalu ngefek ketika permainan. Dan ada YouTuber ya yang ngasih tahu vote, kita bisa lihat ya, 60% itu pilih PP dan 30% itu skip. Jadi kalau misalkan kamu tidak ada urusannya dengan PP dan tidak membutuhkan back, alangkah baiknya skip pack ini, walaupun di sini rekomendasi gacha bintang 4 ya. Dari sisi aku, si komputer mikro sama penggemar Sergiba ini kurang sih. Tapi aku nggak tahu ya di gameplay seperti apa. Tapi kalau misalkan kamu butuh back, dapat PP, langsung skip. Untuk Maicon maupun Sergi Berhwan itu nggak perlu di gacha. Dan kemarin aku gacha ya dengan koin yang aku tabung. Di series tabung koin itu sudah dapat 6 ribuan sekian, kemudian habis sekitar 5 ribuan sekian untuk dapetin PP, dan hanya PP, dan akhirnya dapat PP. Ketika aku bermain dengan racikan standar ya, dengan racikan standar PP itu begitu bagus untuk tackling. Kalau misalkan musuh ada di dekatnya, kemudian dia punya kemampuan untuk ngerebut, maka hampir 80% atau 90% pasti kerebut. Jadi tacklingnya bagus sekali. Tapi back itu harus ada 2. Jadi kalau misalkan PP nggak kekejar, maka harus ada satu yang nge-backup. Jadi kurang ke highlightnya di situ. PP cukup oke, tapi PP harus punya tandem. Jadi menurut aku tandemnya, karena untuk pemain-pemain yang suka terobos-terobos ya, yang aku mainkan biasanya Cannavaro. Jadi kalau misalkan PP nggak kekejar secara tackling, maka Cannavaro yang akan bantu kejar. Dari sisi aku PP oke, beberapa kali main dia dapat rating yang cukup oke ya, bukan yang rendah. Rata-rata 6, kadang 6,5. Secara defensif juga cukup oke. Tapi aku racik supaya nanti kecepatannya cukup oke ya. Jadi sebelah kiri ini aku racik yang bisa akselerasinya 83 dan speed 91 supaya bisa lari. Dengan seperti itu aja tacklingnya sudah 101, sudah cukup oke. Dari sisi aku worth it buat kamu yang suka Real Madrid dan membangun skuad Real Madrid. Tapi kalau misalkan tidak ada urusannya dengan PP, alangkah baiknya skip, karena ini mungkin bukan kartu back yang terbaik saat ini. Dan PP masih punya kesempatan untuk bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Gimmick-gimmick untuk pemain-pemain baru di tahun depan itu pasti akan lebih menarik daripada hanya double special skill. So itu ya teman-teman, review di pack Epic European Club Guardian. Harapannya ini bisa menjadi gambaran dan referensi. Dari sisi aku sudah dapat PP, Maicon dan Sergi Berhwan aku nggak dapat. Kalau misalkan ada teman-teman yang dapat dan punya pengalaman, silahkan share di kolom komentar. Dari sisi aku PP worth it. Tapi buat kamu yang mengumpulkan skuad Real Madrid dan butuh back, kalau misalkan kamu nggak butuh back, skip aja pack ini. Walaupun rekomendasi gacha bintang 4, tapi menurut aku Maicon, Sergi Berhwan itu anomali. Dan secara ranking di website wiki juga anomali. Jadi hati-hati banget sama pack ini. So, terima kasih semuanya.